Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari bapak, ibu, dan 3 anak mereka, yaitu Ratri, Jantur, dan Menur. Ratri adalah kakak tertua yang dikenal bijaksana dan selalu membantu kedua orang tuanya. Berbeda dengan Ratri, si kembar, Jantur dan Menur memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Menur adalah anak yang rajin dan penyabar, sementara Jantur cenderung pemalas, mudah marah, dan seringkali lebih mementingkan dirinya sendiri. Namun demikian, keluarga ini tetap hidup rukun, meski mereka sering diuji oleh perbedaan sifat antar anggota keluarga. Jantur, Menur, tolong bantuin ibu sana di dalam. Ya Pak. Iya Iya, Bu. Bu. Kamu bantu ibu cuci piring ya. Jantur, kamu ikut bapak ke ladang. Kenapa aku selalu mendapat pekerjaan yang berat? Aku ini capek tahu. Sabar ya kak, kita itu bantu ibu sama bapak sebentar kok. Setelah itu kita bisa istirahat bersama. Tugasmu emang berat, tapi kalau kita kerja bersama-sama, pasti tugas kita bisa cepat selesai kok. Dengan enggan, Jantur mengikuti bapak sambil menggerutu karena merasa pekerjaannya terlalu berat. Di sawah, bapak mengajari Jantur bagaimana cara berladang yang benar dan merawat tanah dengan sabar. Namun, Jantur lebih banyak mengeluh daripada bekerja. Meski begitu, bapak tetap berusaha menasihatinya agar tidak malas, karena kehidupan di desa bergantung pada kerja keras dan saling membantu. Setelah seharian bekerja, bapak dan Jantur pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Bapak tampak puas dengan hasil kerjanya, sementara Jantur terlihat semakin kesal karena merasa pekerjaannya berat. Jantur pun menghampiri Menur karena merasa lapar dan meminta Menur untuk memasakkan makanan. Nur, buatin aku makan dong. Aku lapar. Aku masih nyuci baju, cuciannya masih banyak. Alah, punya alasan kamu. Menur, kamu kenapa? Jantur tadi marah, dia lapar, nyuruh aku bikinin makanan, tapi cucianku masih banyak. Ya sudah, kamu sabar ya, nanti kakak aduin ke ibu. Ibu, tadi Menur menangis di kamar mandi. Kenapa anakku? Tadi karena Jantur marah ke Menur dan menendang cucian Menur. Itu karena Menur tidak bisa memasakkan Jantur karena dia sedang mencuci baju. Ya sudah, tidak apa-apa, biar ibu aja yang masakin nanti. Kok bisa? Mana anak itu sekarang? Tur, Jantur, mana kamu? Sini. Apa sih Pak? Kamu ngapain Menur? Jadi lapar, makanya aku tadi mau nendang si cuciannya semua. Kamu ini dibiarkan lama-lama jadi. Ya udah, aku keluar dari rumah ini. Biar sana keluar. Sudah Pak, biarkan saja si Jantur, biar kita saja yang pergi dari sini.
Terus kita tinggal di mana Bu? Sudah, kalian semua ikut bapak aja. Dalam kemarahannya, Jantur memilih meninggalkan rumah. Namun, karena Ibu tidak tega dengan Jantur, maka keluarganya pun pergi meninggalkan Jantur sendirian di rumahnya. Keluarganya sedih, namun mereka sadar bahwa Jantur perlu waktu untuk menyadari kesalahannya sendiri. Ratri dan Menur terus mendoakan agar suatu hari saudara mereka dapat kembali. Sementara bapak dan ibu berusaha tetap tabah menjalani kehidupan. Jantur, kamu ngapain? Aku mau keluar dari rumah. Tidak usah, biar kami saja yang pergi. Oh, oke, kalau kayak gitu keluar sana kamu. Yes, bebas. Setelah tinggal sendirian, hidup Jantur semakin tidak terkendali. Dia hidup dengan sifat tamak dan pada akhirnya ia pun hidup di jalan sebagai gelandangan. Hari demi hari, ia kelaparan dan tidak memiliki tempat berteduh. Perlahan, Jantur menyadari bahwa dirinya jatuh karena sifat buruknya sendiri. Kemalasan, kemarahan, dan ketamakannya telah menghancurkan hidupnya. Namun, ia masih ragu untuk kembali pulang karena takut keluarganya tidak mau menerimanya kembali. Jantur, kenapa kamu jadi seperti ini, Nak? Kamu kok jadi seperti ini, Jantur? Tahu gitu kamu tinggal aja sama kita. Iya, Jantur, kalau kita tahu kondisimu seperti ini, kita tidak akan meninggalmu sendirian, Jantur. Nur, kakak, maafin Jantur ya, selama ini Jantur salah. Sudah, tidak apa-apa, kamu tinggal sama kami lagi. Dan tolong ya, kebiasaan burukmu tolong dihilangkan. Ya Bu, kasih ya Bu, saya kenal Jantur lagi. Ya, Nak, tidak apa-apa. Kisah Jantur dan Menur mengajarkan bahwa sifat malas, tamak, dan mudah marah hanya akan membawa seseorang pada kesulitan. Seperti yang dialami Jantur ketika ia akhirnya hidup sebagai gelandangan. Sementara itu, keluarga justru hidup lebih baik karena kerja keras dan sikap saling membantu. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat yang selalu terbuka. Meski seseorang pernah berbuat salah, pada akhirnya perubahan hanya dapat terjadi ketika seseorang menyadari kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.